Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akil Triadi yang merupakan Research Analyst PT MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Akil. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Akil, di awal pekan, indeks harga saham gabungan hari ini volatilitasnya cukup tinggi Pak Akil. Tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.800-an, namun di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan level 69 kembali diduduki. Apa yang bisa kita cermati dengan volatilitas indeks harga saham gabungan yang cukup tinggi di sepanjang perdagangan hari ini? Iya, halo. Ya, suara saya terdengar jelas Pak. Ya, oke. Kalau kita melihat memang untuk pergerakan IHSG sendiri ini didorong oleh adanya kebijakan dari The Fed yang pada minggu ini telah menaikkan dari suku bunganya 75 basis point sehingga memang market hari ini akan merespon bagaimana yang sudah terjadi ya dari kebijakan The Fed. Karena kita lihat juga dengan kebijakan tersebut nantinya akan mendorong adanya pelemahan dari rupiah, lalu juga akan mendorong apakah nanti Bank Indonesia atau BI ini juga akan meningkatkan tingkat suku bunganya. Dalam kita tahu di hari Kamis atau hari Rabu ini Bank Indonesia akan memutuskan ya nanti untuk suku bunga apakah nanti dinaikkan atau tetap dipertahankan. Dan kami melihatnya memang suku bunga ini akan cenderung untuk dinaikkan ya oleh Bank Indonesia untuk bagaimana menjaga stabilitas dari rupiah, sehingga kami melihatnya ini akan menjadi shock terapi dari market sendiri, yang artinya nanti akan ada potensi koreksi dalam jangka pendek yang kami perkirakan nantinya akan menuju ke area 1.800 hingga level 6.100 sebagai level support terdekatnya, seperti itu. Tadi kurang jelas terputus Pak, untuk level support bisa diulang lagi Pak Agil? Untuk level supportnya perhatikan di level 6.850 sampai 6.800. Oke, baik. Pak Akil, yang cukup menarik perhatian dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini, volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat pola pergerakannya? Apakah ini masih termasuk yang cukup wajar? Atau bagaimana peluang dari nilai tukar rupiah? Ada peluang tidak untuk rupiah menyentuh ke 15 ribuan, Pak Akil? Ya, kalau kita melihat memang untuk rupiah menuju ke 15 itu memang masih terbuka ya, karena memang dengan adanya peningkat dari suku bunga The Fed ini akan mendorong dari pelemahan rupiah. Kita lihat, namun Bank Indonesia pasti akan tetap menjaga agar rupiah ini tidak terus terdepresiasi, sehingga kami perkirakan ini akan cukup spekulasi ya, apakah nanti rupiah akan menyentuh ke angka 5.000, itu tergantung pada keputusan dari Bank Indonesia. Ketika nanti dari Bank Indonesia itu menaikkan juga tingkat suku bunga, ini juga akan mengecilkan kemungkinan dari rupiah akan menuju ke level 15.000. Tapi kalau nanti keputusannya adalah Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunganya, ini kemungkinan rupiah akan kembali depresiasi, seperti itu. Baik, dari analisis yang dilakukan oleh PT MNC Sekuritas, peluang dari Bank Indonesia lebih beratnya kemana Pak? Apakah tetap mempertahankan atau akan menaikkan suku bunga acuan di pertemuan pekan ini? Oke, kami melihatnya memang ada potensi ya dari Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga, dan kami juga memperkirakan di 2022 ini Bank Indonesia kami perkirakan akan meningkatkan sampai dengan 20 atau sampai dengan 50 basis point setidaknya untuk dalam di tahun ini. Dan kami memperkirakan ini juga memang yang akan dilakukan Bank Indonesia, memang ini akan menjaga dari stabilitasnya dan juga untuk menekan inflasi yang kita tahu bahwa negara misalnya di Amerika lalu juga di China inflasinya juga cukup meninggi ya, ataupun juga di benua Eropa juga cukup tinggi dari inflasinya. Pun kita lihat ini akan juga cukup berdampak kalau dari Bank Indonesia sendiri tidak melakukan kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Jadi peluangnya pun juga sebenarnya cukup besar untuk Bank Indonesia meningkatkan tingkat suku bunganya. Seperti Pak Akil, di tengah volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, bagaimana Anda melihat dampaknya atau pengaruhnya terhadap sektor ataupun saham-saham yang cukup sensitif dengan pergerakan nilai tukar rupiah ini?
Ya, karena memang yang sensitif ketika harga dari rupiah ini kembali terus melemah ya, terdorong ataupun bila kita tahu dari rupiah ini akan tembus ke level 5.000, ini akan berdampak kepada sektor atau juga emiten memang melakukan perdagangan dengan nilai tukar USD ataupun juga dolar ya. Memang nantinya ketika untuk dari perusahaan-perusahaan yang akan mengekspor ya, ini akan cukup diuntungkan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang akan impor, dia akan membeli dengan harga yang lebih mahal karena memang tukar rupiahnya sendiri terdepresiasi, sehingga melihat ini akan cukup merugikan ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang memiliki transaksi juga yang menggunakan impor dari dengan USD, ataupun yang kedua yang juga bisa adalah perusahaan yang memiliki utang ya dengan nominal dengan USD. Ini juga akan cukup merugikan karena memang adanya nilai tukar rupiah yang terdepresiasi, ini akan cukup membebankan dari kinerja perusahaan ke depannya, seperti itu. Baik, Pak Akil, di tengah beberapa sentimen yang berkembang, inflasi tinggi, kemudian suku bunga tinggi, yang proyeksinya juga akan diikuti oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia nantinya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah terhadap dolar begitu, dengan beberapa sentimen yang ada, sampai sejauh ini bagaimana proyeksi dari MNC Sekuritas? Ada semacam revisi tidak, Pak? Proyeksi dari kinerja-kinerja emiten paling tidak di kuartal ketiga dan kuartal keempat nantinya terkait dengan beberapa sentimen yang berkembang sampai sejauh ini. Kalau kita lihat memang dengan adanya shock terapi ya, dengan adanya inflasi yang tinggi, Fed meningkatkan tingkat suku bunga dengan cukup signifikan 75 basis poin. Ini memang akan berubah sedikit ya beberapa outlook yang kami gambarkan dalam waktu belakangan ini ataupun juga di awal. Namun secara pergerakan dari indeks sendiri di IHSG, kami masih tetap memperkirakan indeks IHSG akan berada di kisar level 6.800 sampai 1.900 sampai dengan akhir tahun 2022 dengan base case skenario-nya. Untuk optimis skenario-nya, jadi kami juga masih memiliki peluang untuk IHSG sendiri menuju ke level 7.200 sampai 7.300. Namun dengan catatan bahwa pergerakan untuk dari inflow asing juga masih cukup terjaga dan juga sentimen-sentimen positif juga masih terdorong. Namun secara base skenario pergerakan ISG sampai 6.800 sampai 6.900. Dan bagaimana kinerja dari emiten-emitennya ya? Karena kita lihat juga seperti misalnya dari consumer ini juga tekan dengan harga raw material, lalu juga bahan baku dari komoditas ini juga cukup tinggi. Ini memang akan sedikit menggeser dari outlook ataupun juga perkiraan dari MNC Sekuritas, seperti itu. Lalu untuk di sektor komoditas seperti batu bara, CPO dan juga nikel, ini memang yang juga akan cukup volatile, pergerakannya didorong oleh masih cukup. Jadi memang agak cukup berat ya untuk melihatnya bagaimana efek pergerakan dari industri dan juga sektor di IHSG sendiri, karena memang untuk dari beberapa pemangku kebijakan misalnya seperti di Amerika, lalu juga di China, lalu juga di Eropa juga masih ada perang Rusia dan juga Ukraina, ini memang Ya. akan cukup menyulitkan dari kami sendiri, seperti itu. Baik, Pak Akil, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat di tengah volatilitas yang ada, sektor menarik apa saja yang masih bisa diperhatikan sampai sejauh ini. Kemudian saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Ideal Succession Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akil Triadi, Research Analyst PT MNC Sekuritas. Pak Akil, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, halo. Ya, Pak Akil, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, di tengah volatilitas yang tinggi, Pak Akil, terutama juga pergerakan dari beberapa sahamnya, termasuk perbankan big cap, volatilitas cukup tinggi, menguat signifikan, kemudian koreksi kembali. Hal serupa juga terjadi pada beberapa saham teknologi, kemudian juga beberapa saham yang ada di pertambangan, Pak Akil. Bagaimana strategi dari investor untuk melakukan investasi ini di pasar saham terkait dengan pergerakan sektoralnya, kemudian juga beberapa sahamnya, terutama untuk jangka pendek ataupun untuk jangka menengah?
Oke, untuk strateginya memang kami melihat untuk taktikal ya, melihat bagaimana pergerakan dari sektoral-sektoral yang memang saat ini didorong oleh adanya sentimen juga isu terkait corporation ini juga akan cukup menguntungkan untuk para trader ya, karena memang dengan adanya potensi peningkatan dari harga saham yang signifikan dalam jangka pendek. Kalau untuk secara investasi ataupun juga secara jangka panjang, kami melihatnya ini masih belum tepat untuk kita lakukan. Karena memang kembali untuk volatilitas dari pergerakan harga saham di beberapa sektor ini juga memang masih cenderung terjadi. Artinya memang untuk adanya resiko ini juga masih cukup besar ya, terutama apalagi kalau kita lihat untuk saham-saham yang memang memiliki fundamental tidak begitu baik. Dan kalau kami menyarankannya memang untuk dalam kondisi seperti lebih taktikal untuk lebih short term saja untuk long term. Nah, kita tidak bisa akan nantinya dari isu terkait ini lalu tekanan ini masih tinggi juga dengan Rusia dan juga Ukraina yang masih terperang, ini apakah terus berlanjut akan cukup mengganggu ya dari gerakan dari Iya, IHSG sendiri. Jadi kami melihat untuk saat ini long term terlebih dahulu, untuk nantinya lihat bahwa potensi untuk rebound itu kirakan akan tahun 23 ya, jadi nanti di oke. tahun 22 itu. Baik, di tengah kondisi tersebut tentu tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa saham yang peluangnya atau momentumnya bisa dimanfaatkan oleh para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BTPS, Buy on Weakness, kemudian juga ada BSDE, ada Raw Mineral, kemudian juga ada Bird ini direkomendasikan buy and weakness dan untuk berspekulatif buy, di mana level support dan resisten dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. BTPS di 2 ya di 2830 hingga 3170, kemudian juga BSDE di levelnya, kemudian ADMR di 1600 hingga 2000, kemudian Bird ada di 1000 hingga 1950 pemirsa. 1600 hingga 1950 untuk posisi dari 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Buy on weakness untuk BTPS, BSDA buy on weakness, dan rekomendasi yang sama juga untuk Adaro Mineral dan Bird juga direkomendasikan, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Akil, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, apakah rekomendasi ini cukup pas atau cukup cocok dengan kondisi volatilitas indeks harga saham gabungan dan juga beberapa sentimen global yang berkembang di beberapa perdagangan terakhir? Oke, untuk beberapa rekomendasi memang kita lebih ke teknikal ya. Memang untuk para yang sudah kami sampaikan bahwa ini lebih jangka pendek saja. Makanya kami memiliki target price yang memang tidak terlalu jauh ya. Misalnya seperti BTPS, kami merekomendasikan untuk buy on di area 2900 sampai level 250. Level target price terdekat kami di 3110 ya, di level 3380. Artinya memang dengan pergerakan harga untuk dari BTS yang hari ini menguat 1,4%, lalu didukung oleh adanya volume beli, walaupun itu cukup besar, melihat gerakan dari BTS ini masih potensi untuk terjadinya rebound, didukung oleh pada posisi candle-nya yang sudah bentuk dari Iya. double bottom di BTPS itu. Baik, suaranya agak terputus-putus, Pak Akil. Saya akan coba sampaikan kembali supportnya tadi untuk BTPS 2900 hingga 2950, resistennya ada 3170, range-nya tidak terlalu lebar. Lebih direkomendasikan untuk buy on weakness. BSDE, analisisnya seperti apa, Pak? Oke, untuk BSD juga rekomendasikan untuk jangka pendek ya, adanya level potensi penguatan dari BSD-nya menuju 60 sampai level 15. Nah, bisa level entry-nya perhatikan di level 890 sampai 910. Level stop loss-nya itu level 88 untuk menjaga ya apabila pergerakan dari BSD mampu break level resistance. Dan kami rekomendasikan untuk dalam jangka ini short term untuk BSD.
Baik, masih terputus suaranya untuk BSDE buy on weakness di level 890 hingga 910. Resistennya ada di 960 hingga 1015. Stop loss-nya ada di 880. Kemudian pertimbangan untuk ADMR dan juga BER, Pak Akil? Oke, untuk ADMR kami merekomendasikan buy on weakness area 1100 sampai 1810. Perhatikan dengan adanya hari ini bisa dimanfaatkan ya sebenarnya untuk buy on lama ya ADMR ini break ke bawah 1600, kalau kami perkirakan potensi untuk technical down untuknya menuju ke level 2000 sebagai level terdekat dari ADMR. Kembali perhatikan level stop loss-nya dari ADMR di level 1600. Ya. Lalu kalau untuk dari BER ini bisa juga dilakukan untuk spekulasi buy ya. Karena kita lihat untuk pergerakan BER sendiri sudah meningkat secara cukup signifikan pada bulan Mei kemarin, dan kami merekomendasikan spekulasi buy di area 1640 sampai 1700. Ya. Level target price terdekatnya perhatikan di 1950, stop loss-nya di 1600. Oke, untuk Adaro Mineral saya akan coba ulangi kembali. Tadi juga agak terputus, buy on weakness di 1700 hingga 1810, resistennya di 2000 dan stop loss di 1600. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan dan juga beberapa sentimen yang berkembang, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.